yang dimana kita sudah tahu bahwa TKA ini bukan untuk standar kelulusan ya, tapi sebagai validator eh, nanti saat siswa kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gitu. Ya, jadi ini adalah mengapa bagaimana untuk apa TKA itu. Itu ini yang perlu kita pahami biar eh, nanti di masyarakat tidak bias ya, tidak bias bahwa banyak yang mengatakan bahwa oh nanti kalau nggak lulus TKA nggak akan lulus SMA atau lulus SD SMP gitu. Itu biar biar jelas semua itu. Mungkin saya titip Bapak Ibu, ayo bersama-sama kita sosialisasikan bahwa TKA ini salah satu nilai validator nanti untuk uh, siswa ke jenjang berikutnya seperti itu. Selanjutnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita harus menyikapi bersama-sama bahwa TKA melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, yaitu e-raport dan yang lain-lainnya. Itu sebagai pelengkap dan sebagai validator nanti. Nah, untuk pelaksanaan TKA, ya, untuk pelaksanaan TKA itu mulai dari tingkat SMA, SMA, SMK, tingkat SMP, dan SD, MI. Jadi untuk di bu- tahun ini 2026 itu, sorry, 2025 itu pelaksanaannya untuk tingkat SMA, MA, SMK, dan PKBM paket C, serta Ulia. Itu. Nah, untuk yang tingkat SMP, MTS, sudah itu SDMI, itu nanti di tahun 2026. Itu diperkirakan di bulan April dan Maret dan April. Seperti itu. Itu yang perlu kita pahami bersama, Pak Ibu. Jadi untuk jenjang SMA, SMK, sesederajat itu dilakukan di eh, tahun ini. Yang dimana nanti estimasi waktunya itu di bulan November. Gitu. Nah, untuk mata pelajaran yang diujikan, ya itu sesuai Permen juga sudah keluar. Jadi kemarin juga sudah dipilih sama siswa masing-masing, ya, dan sudah didaftarkan oleh proktor atau operator dapodik di sekolah untuk siswa masing-masing. Gitu. Proses itu sudah dilakukan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua, baik itu kepala sekolah, proktor, operator dapodik yang sudah membantu siswa-siswa ya jenjang SMA, SMK untuk proses pendaftaran sehingga sampai saat ini sudah selesai proses itu, tinggal kita nanti di proses geladi. Saya langsung aja. Nah, sedikit saya singgung tentang pengawas, Bapak Ibu. Ya, sedikit saya singgung tentang pengawas. Nah, untuk pengawas yang diinput oleh apa namanya, yang diinput oleh semua sekolah itu adalah pengawas ruang, ya. Itu adalah pengawas ruang itu sudah diinput oleh eh, proktor dan yang lain-lainnya. Nah, nanti akan ada pengawas penyelia, ya. Itu akan ada pengawas penyelia yang di mana itu akan dari perguruan tinggi. Saya ingatkan dulu. Ya, ini. Nah, ada pengawas penyelia nanti atau penyelia pengawas. Nah, ini yang nanti untuk pengawas penyelia itu yang nanti perlu akses untuk eh,
apa namanya, video conference. Jadi nanti semua pengawas penyelia itu akan lewat video conference. Ya, tidak ke sekolah Bapak Ibu, tapi lewat video conference. Itu. Nah, untuk pengawas silang, ya, untuk pengawas silang adalah pengawas yang Bapak Ibu sudah input pada sistem tka.kemdikbud.go.id. Itu yang nanti akan menjadi pengawas silang di Bapak Ibu, ya. Nah, untuk pengawas silang, informasi terakhir yang kami terima itu adalah by system, Pak. Jadi nanti setiap pengawas itu akan mendapatkan ID pengawas. Sudah itu akan disilang, ya, by system. Nah, sekarang nanti ada pertanyaan, kalau misalnya pengawasnya itu kejauhan, itu bagaimana sih eh, sistemnya nanti gitu. Nah, nanti untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk kalau ada permasalahan nanti bisa diajukan ke eh, admin provinsi. Pak Ya, Biong, ya, maaf Pak Biong. Screen screen mohon di screen gini ya. Tidak kelihatan Pak Biong. oke, tunggu Pak, saya ini dulu. Saya ulang share screen dulu Pak. Sekarang udah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak Biong. Oke, saya enggak slide aja ya, saya langsung aja. Oke, jadi nanti pengawas silang Bapak Ibu itu akan diacak by system. Nah, kalau misalnya ada guru Bapak Ibu, misalnya dia tugasnya di Singaraja, ternyata dapatnya di Bangli gitu. Nanti silakan ajukan Pak ke dinas. Nanti kita akan pandu by grup, ya, grup WA. Kalau ada guru yang kejauhan itu harus sampai nginap atau yang lain-lain, kita nanti akan bantu untuk uh, silang ke tempat yang lain gitu. Oke. Nah, jadi penyelia ini, ya, penyelia ini nanti yang akan by video conference, Pak. Ya, sehingga nanti ada peralatan yang dibutuhkan di sisi uh, satuan pendidikan itu yang berupa uh, perangkat Zoom. Boleh menggunakan webcam atau laptop, ya. Nanti saya akan jelaskan di sisi teknisnya itu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk penulisan soal itu sudah disiapkan pusat kecuali eh, SD, SD dan SMP itu baru dari kabupaten, ya, yang sudah terpilih. Saya ini tidak perlu. Nah, kita lihat di jadwal, Pak. Nah, ini jadwal, perkiraan jadwal ya, yang dimana nanti untuk gladi bersih, kita di tanggal 27, ya, gladi bersih tanggal 27 sampai tanggal 30. Nih. Nah, saat gladi, kita sudah mempraktekkan semua yang akan kita lakukan nanti di hari H PKA. Ya, baik itu gelombang 1, gelombang 2, ya. Jadi untuk itu saya pesan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, uh, proktor, nanti yang mengawas di setiap ruang itu adalah guru yang ditugaskan untuk atau diajukan menjadi pengawas, Pak, di sekolah masing-masing. Jangan disilang dulu saat tadi ya. Nah, kenapa itu penting dilakukan? Guru diwajibkan, guru yang ditugaskan saat nanti mereka tugas ke sekolah lain, ya, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan di, di setiap ruang. Itu.
Itu tujuannya, Pak, Bapak Ibu semua. Ya, itu tujuannya. Kenapa diwajibkan yang mengawas di ruangan itu nanti adalah guru di setiap sekolah yang ditugaskan menjadi pengawas. Gitu. Nah, misal di sekolahnya itu hanya ada dua ruang atau dua lab, ternyata ada calon pengawas 4 gitu. Nah, kita harapkan silakan kondisikan biar semua calon pengawas itu bisa ikut atau mengenal lah, oh seperti ini situasi nanti saat pelaksanaan TKA. Ya, itu Bapak Ibu, ini untuk jadwal, ini estimasinya. Jadi kita sudah tahap secara teknis administratif itu sudah, tinggal sekarang kita digeladi bersih. Nah, kalau kita melihat dari data yang masuk saat ini, ya kita berkaca dari data, ini saya rekap data peserta TKA dari jenjang SMA, SMK, paket C, SMA LB, ya. Kalau pendaftar lengkap itu ada 48.000. Itu yang pendaftar lengkap yang saat ini akan kita tangani dari 374 satuan pendidikan, termasuk Kemenak ya, termasuk Kemenak. Nah, jadi di bawah Kemenak sudah itu PKBM itu adalah tugas kita bersama, Pak. Jadi secara teknis itu tetap di bawah koordinasi Disdikpora Provinsi Bali. Karena sudah ditugaskan kita untuk mengawal pelaksanaan TKA ini. Ya. Nah, sekarang tentang infrastruktur ruang TKA. Jadi saat geladi kita harapkan Bapak Ibu menyiapkan perangkat-perangkat yang diperuntukkan untuk TKA. Contoh klien. Kadang-kadang kita geladi itu hanya menggunakan 5 klien gitu. Nah, kita harapkan semua klien itu diaktifin, Pak. Dites jaringannya, dites aplikasinya, sudah aman atau belum, biar tidak nanti saat hari H baru kita ketahuan, oh ini kok lagi 10 komputer mati atau sistemnya masih terupdate, nunggu ngupdate lagi, telat lagi. Nah, biar tidak seperti itu kita harapkan Bapak Ibu Proktor dan teknisi ya coba semua perangkat yang betul-betul difungsikan saat TKA, ya, saat TKA. Nah, lalu infrastruktur apa sih yang diperlukan di setiap ruang? Ya, ini setiap ruang ya. Saya mulai dari pertama, Pak, yaitu adalah akses internet dan jaringan wireless LAN atau LAN, ya. Karena untuk yang moda daring, full daring, kecuali yang moda semi daring, itu bisa menggunakan wireless sebenarnya. Ya, atau bisa kombinasi wireless dan LAN, itu nggak masalah. Atau full LAN juga nggak masalah gitu. Yang penting diaktifin salah satu aja. Nah, ini akses internet dan jaringan minimal miliki satu akses internet. Ya, minimal gitu. Kalau maksimalnya punya dua ya silakan, itu ada backup. Itu optional ya. Sudah itu LAN, itu sesuaikan dengan jumlah klien. Kalau ada yang menggunakan wireless, ya, WiFi di ruangan, pastikan current daripada akses poinnya. Karena setiap akses point itu memiliki jumlah akses, kapasitas akses berbeda-beda, Pak. Itu tolong perhatikan, dites nanti. Berapa sih dapat speednya, bandwidth berapa dapat setiap klien, itu. Nah, yang kedua, listrik dan terminal listrik secukupnya. Jadi ada listrik, ada terminal penghubungnya, ya. Ini menyesuaikan dengan jumlah klien atau klien PC server atau proktor atau perangkat jaringan. Sudah itu UPS. Nah, UPS ini optional, ya.
Kalau ada silakan, tapi kalau tidak dan yakin sudah listrik, karena kita juga dari Distipora akan bersurat ke PLN bahwa untuk jadwal pelaksanaan ini, gitu. Biar tidak nanti sekolahnya sibuk lagi beli UPS. Udah dekat lagi harus beli UPS. Nah, biar tidak seperti itu opsional, Pak ya. Kalau ada silakan gunakan, kalau tidak ya udah pakai eh, listrik yang ada, hanya dikoordinasikan nanti dari PLN. Kita dari dinas juga akan bersurat, Pak, ke PLN gitu. Nah, poin yang ketiga, PC laptop ya, ini penting, Pak. Yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada pengawas penyelia. Nah, pengawas penyelia ini kita memerlukan ya satu perangkat saja yang ada kamera, webcam, dan aplikasi Zoom. Boleh menggunakan personal komputer atau laptop, ya, atau HP. Hanya saja HP yang digunakan itu tidak mengganggu, Pak. Maksudnya gimana? Nanti sibuk ada telepon masuk gitu. Kalau sekolah memiliki satu HP yang free, silakan gunakan itu boleh, nggak masalah. Tetapi saran kita dari tim teknis, gunakan PC atau laptop. Kadang-kadang kan proktor itu bawa laptop, boleh difungsikan itu. Karena kan lumayan lama. Kalau yang sampai 3 sesi itu sampai jam 4 sore. Mungkin bisa di off dulu, Pak Nadir di sana. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Saya pesan setiap ruang itu ada satu laptop atau PC atau HP yang berisikan aplikasi Zoom, ya, terhubung dengan webcam, ya, terhubung dengan webcam dan diarahkan kepada peserta. Ya, ini tempatnya di depan, di meja, tempatnya itu adalah di meja pengawas. Komputer ini dengan webcamnya itu di meja pengawas. Itu. Nah, yang keempat itu meja pengawas. Jadi di meja pengawas itu akan ada, kalau yang komputer proktornya di sana, akan ada komputer proktor di sana. Ada komputer untuk monitoring. Ya, itu dalam bentuk webcam. Diarahkan ke siswa. Dan kadang-kadang nanti kalau penyelia minta diarahkan ke pengawas, silakan bantu tim teknis atau proktor mengarahkan ke pengawas. Yang kelima, lampu atau penerangan, Pak. Ya, ini penting. Kadang-kadang cuaca sekarang tidak menentu, tiba-tiba hujan di ruangan gelap, seperti itu, atau nanti pengerjaannya sampai sesi yang ketiga agak gelap. Nah, ini perlu lampu, Pak, di setiap ruang. Saya yakin ini sudah ada di setiap ruang, tidak harus pasang ulang. Setiap ruang masih memiliki lampu. Yang keenam, itu adalah komputer proktor atau komputer server yang untuk semi online. Karena dari 374 ini ada 2 yang masih semi online kayaknya. Tuh, ini tolong disiapkan komputer proktor. Ini boleh menggunakan PC atau laptop dan sudah terinstall aplikasi proktor. Nah, untuk aplikasi proktor di mana dapat? Bapak Ibu silakan download di web TKA, ya. Di sana sudah ada. Nah, untuk ya, kan ada sekolah yang menumpang karena belum terakreditasi. Silakan kondisikan di lapangan sama sekolah tempat menumpangnya. Yang mana bisa dibantu. Oh, di sekolah penumpang ada webcam, silakan kok. Kondisikan di sana. Itu penting, kerjasama itu penting. Itu. Selanjutnya adalah komputer faktor sudah, komputer laptop ke klien. Nah, ini beda dengan PC monitoring untuk pengawas penyelia ya.
komputer atau laptop klien. Ini lengkap dengan aplikasi Exambro Client yang sudah di-download di web TKA. Nah, kita harapkan Bapak Ibu di komputer klien itu jangan menginstal aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Contoh, Bapak Ibu menginstal aplikasi remote desktop atau memasang dua PGA, satu HDMI, satu PGA dengan harapan satu nanti HDMI-nya dikasih kabel perpanjangan, yaitu ada guru yang menjawab soal bantu. Nah, kita harapkan jangan ada seperti itu. Karena apa? Efeknya itu adalah ke peserta. Karena by system itu sudah termonitoring. Jadi apapun yang Bapak Ibu ketikkan di keyboard atau port-port yang terbuka di komputer, baik itu di komputer Proctor, di komputer klien itu sudah terdeteksi. Ya, jangan mencoba-coba untuk kita apa namanya? Cobalah ini nanti kita lihat soalnya apa aja keluar. Nah, itu banyak yang masih penasaran itu. Tolong jangan bantu amankan TKA ini untuk biar aman. Selanjutnya, yang ke-8 itu papan tulis atau smart TV atau LCD. Silakan optional. Kalau ada papan tulis, gunakan papan tulis. Itu untuk menulis daripada token. Ya, biar tidak ribut ini apa tokennya gitu. Cukup tulis di papan tulis. Atau punya smart TV, tinggal ketik di smart TV. Atau punya LCD, tinggal tayangkan di LCD. Tuh. Yang simpel saja. Oke, itu Bapak Ibu, ini penting infrastruktur ruang yang